Halo Mbak, selamat malam. Halo, Assalamualaikum, Cek. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube ya Mbak. Jadi tolong jangan sebutkan nama Iya. siapapun ya. Oh iya ya. Oke, pripun. Sebenarnya aku tadi mau telepon Mas Andro, Mbak Yuli, Mm-mm. tapi kayaknya nggak diangkat kan. Soalnya Oke. mau nanya ini sebenarnya soal dokumen buat nikah gitu Mm-mm. loh. Kan Mm-mm. aku belum terjemahin nih surat cerai. Mm-mm. Karena kan yang dari Indo tuh sudah jadi tapi belum aku kirim ke Hong Kong, masih nunggu hari Minggu gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Kan belum tak transit deh. Kan Mas Andro katanya bisa bantuin gitu. Siap. Ini juga lagi Nah, terus kalau mendengarkan, yang soalnya baru layah-layah tadi. oh Ini mbak, pantesan. mbaknya Kemarin sebenarnya udah biasa. kasih tahu, Cek. Siap. Mm-mm. Disuruh sampai kalau mau telepon aku ya sekarang, kalau enggak nanti saya belum tentu bisa angkat katanya sih. Emang bener kan sibuk. Iya, iya, Nah, iya. itu kalau seandainya transit itu Mas Andro nggak ada surat cerainya dulu apa bisa ya, Cek? Lah yang Cuman fotonya ditransitnya doang. apa? Di scan bisa. Kalau jenengan Oh, ada bisa juga. scan, ya. Jadi dokumen dari Hmm. Indonesia kalau sampean mau nikah itu yang perlu di prepare ya. Itu otomatis kan Nggih. surat cerai. Terus Nggih. KTP Indonesia, KK, Mhm. akte. Jadi Oh. 4 macam ini jenengan scan PDF, kirim WA. Scannya Nggih. harus di tempat tukang fotokopi. Baru nanti bisa dibantu untuk translate kayak gitu. Jadi nggak harus ada blegere. Oh, gitu. Mm-mm. Oke, sementing kan anu saja, yang penting kan nikah dhisik gitu kan. Yang penting Ya iya surat nah, cerai ya itu nikah loh. dulu. Kalau nggak nikah Oh, dulu terus piye? hmm. Lagi makanya ini Nikah kan dulu udah baru jadi kawin mau ngono tak toh? buru-buruin. Iya, maksudnya baru mau kawin. Oh, Kawin oh, dulu yuk nggak apa-apa. oh kawin dulu baru nikah apa nikah dulu baru kawin? Kawin dulu, ben Aduh, angel wes. ben enak dhisik, baru terus nanti nikah. Bisa. Apa minggu mawon apa gini ya Mas Satrio, hari Minggu aku kan ngambil tuh suratnya di paketan, apa langsung tak samperin ke rumah jenengan napa pripun. Bisa. Nek Langsung fotone, nek langsung main fotone ke sini sih boleh. ada. Kenapa? Nek fotone pun ada, Mbak. Maksudnya udah aku foto, tapi kan cuma lewat SMS. Takutnya nggak bisa gitu loh. Jelas nggak bisa kalau lewat Cuman foto. SMS. Kita maunya scan PDF karena ini berupa dokumen penting. Jadi kalau di print itu Oh. biar nggak pecah kayak gitu loh. Jadi segala sesuatu Oh. kalau memang dokumen itu dibiasakan minta tolong suruh scan di tempat tukang fotokopi. Cuma 2.000 Mbak di Indonesia itu. Oh, berarti ngomongnya itu entar di scan gitu ya, Ya, di scan scan yang PDF. aslinya. Scan PDF kirim lewat WA. Gitu wes paham sing tukang fotokopi nih. Oh. Yang nggak paham mungkin Scan PDF. yang disuruh. Tapi kalau udah nyampe di tempat tukang fotokopi, bilang, "Mas mau scan PDF, kirim ke WA." Kayak gitu pasti paham. Nanti pasti dia tanya mau Oh. hitam putih apa mau warna. Warna gitu. Oh, nggih. Mm-mm. Yang penting Kapan apa, nikahnya? nikah aja sih. Sebenarnya kan aku suruh daftar dulu tadi karena calonku ini nggak ngerti caranya daftar ke pernikahan. Udah tak kasih tahu kamu ke Satin atau ke TST. Dia tuh masih bingung, katanya harus sendiri apa berdua. Aku bilang katanya sih sendiri bisa, cuman dokumen yang dari saya harus komplit gitu kan. Kamu bilang aja akunya kerja atau gimana gitu. Kan harus hari biasa. Berarti Kalau hari bojone Minggu sampean Cik Joko iki rong pernah rabi ya, Mbak? dereng. Oh. Kan umurnya baru 32. Baru 32. Sampeane? 33. Wes. Untuk Rondong. berondong iki rondo itu berondong. Jamune Yo, mantap sih wis termasuk ya betul. berumur lah 32. Resepnya apa iki? Kok entuk Kayak resepnya berondong? Bado ya, aplikasi yakin. Bado. Guyu dhisik ta, Sampai Mbak? nggak ngerti saya. Hah? Sebenarnya aku udah pernah cerita ke Mas Andro. Mas Andro jenengan kenal nggak sama Mbak Novi Salon? Nah, dari dia sebenarnya aku kenal si calonku ini teh. Oh. Kan emang dari Mbak Novi itu bilang, aku tuh kenal sama calonku itu dulunya lewat si
itu dari apps itu kan. Aku coba nih kamu, aku daftarin katanya. Malah yang Cantol. masuk nomor dia kok. Cantol Sampai ya. sekarang udah hampir 2 tahun. Oh, Bulan hampir 3 itu 2 2 tahun. Berarti pacaran sudah 2 tahun pacaran. Cekiwir. Berarti wis ngerti Hampir lek 2 tahun jadi pokoknya. berarti 2 wis ngerti tahunnya lek sudah silite nikah. bojone ireng ya. Oh no ya Cek. Loh, lah kok ngerti lek tabiate kadang ngambekan tapi ye ngono lek gak njaluk gak diweki kok lapor maratuwa lek repot. Kan wis paham maksudnya tabiat-tabiat yang terburuk. Kalau Ya wis. yang penting kan jangan sampai lah. Soalnya nikah itu gampang, sangat-sangat gampang. Tapi kita kan jadi seorang wanita nggak pengen menjadi status janda yang kesekian kalinya kayak gitu kan. Iya. Gitu loh, Mbak. Malah dia bilang takutnya kalau aku tuh pulang ke Indo katanya kalau setelah nikah. Ya enggak, orang suaminya di sini masa saya pulang ke Indo, aku bilang gitu. Ya anak ada, tapi kan anak emang harus dinafkahin, aku bilang. Lah anaknya sampean berapa? Satu deh, Umur 13 tahun. 13 tahun. Sekarang ikut ibu sampean? Ikut mama. Oh, oke. Asli Lampung tak sampean? Enggak, aku orang Jawa aja, orang Seragen kok. Oh, Seragen, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Waris wong Jawa Aslinya. Tengah ya opo iki resep jan. Tahun 2023 Aduh. paling laris Jawa Tengah ha? Pelet. pelet mesem mas. Pelet. Semar mesem. Ya wah. Lah niki deh, masalah aku ki isen sih Mbak, sebenarnya kan soal saksi barang kan aku bilang soal saksi kan aku ngomong ke calon lah, kalau saksi kan harus ada. Aku tuh nggak punya teman banyak, ada tapi nggak banyak. Kadang aku malu kalau ngundang temen karena nggak ada acara pesta, nggak ada apa, cuman nikah aja, sekedar nikah yang penting sah, aku bilang itu. Takutnya kalau ngundang saksi temen nggak enak kok cuman datang doang apa gitu. Jadi serba bingung, emang kalau saksi itu harus orang Hongkong apa anak TKW itu bisa Cek? Yang penting siapa aja boleh, yang penting punya Hongkong ID. Kalau teman kerja kayak PRT kayak gitu ya, bawa paspor, kontrak kerja, visa Hongkong ID kayak gitu. Nggak harus orang Hongkong kayak gitu. Oh, maksudnya TKI juga bisa lah ibaratnya. Bisa. TKL bojoku ya iso. Aku tuh isen sebenarnya kalau ngundang Mas Andro nikah ora ada acara apa-apa, cuman keluarga Yo aja sampai dari gawe suami ini itu nggak ada sambel loh, Cek. terong, sambel bawang, sambel tempe penyet lah ya wis marem to, Mbak. Lagi. Hah? Soalnya dari calon suamiku ini loh, Cek. Dia kan saudaranya cuma 2, adanya dia sama kakak. Kakak kan udah nggak serumah, sedangkan dia tinggal sama orang tua perempuan. Dari keluarganya kan udah bercerai itu, bapak ibu. Ya sedangkan bapaknya udah menikah lagi. Tapi kayak soal keluarga itu dari suamiku tuh nggak mau yang terlalu deep apa-apa ngomong keluarga gitu loh, Cek. Kan Loh, sampai berarti aku nikah nggak ngomong ke dia, masa ya nggak tahu, pokoknya pada satu rumah loh sama ibunya. Tapi aku ngomong, kalau kamu nikah masa nggak ada sih ngundang saudara, kamu kan cuma adanya kakak sama orang tua, kenapa nggak diundang? Nggak, aku bilang gitu. Ya nggak tahu, aku masih malu aja katanya. Malu gimana? Apa kamu malu nikah sama aku bilang gitu. Enggak, cuman malu nggak ada acara katanya kayak gitu. Ya daripada nggak ngomong kan lebih susah, dikiranya kamu nggak menganggap keluarga, aku bilang gitu. Ya memang tradisi orang Hongkong itu kalau kita selepas menikah itu paling tidak itu harus makan ngumpul bersama kayak gitu, Mbak. Itu adalah salah satu, nggak harus mau nyewa gedung itu enggak kayak gitu kan. Biasanya mengundang acara ke keluarga kayak gitu loh, makan bersama. Itu makanya mungkin mikirin bojone sampean, mungkin mikirin bojone sampean biaya kayak gitu. Iya, kan aku bilang kan cuma keluarganya cuma ada 4 orang kan, 4 piece gitu loh. Kenapa sih nggak mau makan bareng gitu loh?
Aku nggak punya temen, aku ada satu dua juga nggak mungkin lah hari biasa bisa ketemu juga, aku bilang gitu kan. Mereka libur hari Minggu, aku bilang gitu. Aku tuh nggak mau pesta mewah, nggak apa-apa, yang penting sah aja, aku bilang gitu mak. Ya orang tua tuh harus tahu, aku bilang gitu. Takutnya kan satu rumah gitu loh C, masa nggak ngerti sih anaknya nikah nih gitu, kan aneh. Nah, terus Kelihatannya tuh planning nggak nanti selepas menghargai. menikah bagaimana? Mau tinggal sama mertua atau sampean ngontrak di luar sama suami? Sama suami jadi satu tuh sama ibunya. Oh, jadi satu sama mertuanya? Karena kan aku udah sering ke sana tiap hari ya. Ibaratnya hari biasa pun aku bisa datang. Kalau hari Minggu juga di situ seharian. Udah tahu gitu kan. Sampai kakaknya juga udah pernah lihat, pernah ngobrol gitu. Cuma nggak tahu kalau soal nikah itu dia nggak mau cerita atau gimana. Tapi aku juga bingung sih cara apa ya ngasih taunya, karena kan akunya ngerasa nggak enak sih, masa nikah diem-diem gitu. Ya, bagusnya sih kalau masih itu ya dikasih tahu bagusnya, tapi ya semua kan keputusan ada di pihak suami, tidak ada persoalan. Yang penting pengennya saya itu kan sampean kedepannya nikah apalagi kumpul sama mertua, paling tidak itu harus benar-benar rasa kekeluargaannya dapat kayak gitu loh. Kalau nikah terus nanti sama mertua nggak enak kan susah kayak gitu loh Mbak. Iya, aku kan juga takut karena dari problem aku dulu nikah itu dari satu orang tua dari suamiku dulu tuh dua-duanya nggak setuju. Terus sampai aku nikah 5 tahun mereka tetap nggak terima, belum bisa menerima. Akhirnya menyuruh dari suamiku cerai gitu loh sama aku. Akhirnya ya namanya doa orang tua tuh pasti kan bisa dikabulin tuh baik atau enggaknya itu kan dari omongan kan bisa jadi doa. Akhirnya kesampaian lo cerai. Aku juga dari pengalaman itu aku takut sebenarnya satu rumah sama mertua gitu. Tapi mau gimana, orang juga gitu suami Enggak, kalau di Hongkong ya kita harus merendah. Kalau nanti sampean sudah punya Hongkong ID, otomatis kan sampean bisa kerja bebas kayak gitu kan. Minimal gaji di Hongkong itu 12.000 minimal paling rendah lah kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti sampean bisa cocok sama suami, sama-sama kerja kayak gitu kan, jadi paling tidak kan yang penting mana rukunnya lah kayak gitu loh. Jadi kalau nggak punya duit, nggak ada makanan, kalau kita saling rukun sama bojo kan enak kayak gitu loh Mbak. Iya. Makanya kemarin itu suamiku tuh ngomong gini kalau kita udah nikah berharap kita bisa sharing soal biaya hidup, dia bilang gitu. Aku bilang oke, aku tuh juga bukannya mau minta terus, aku juga nggak mau duduk aja di rumah, aku bilang gitu. Aku juga maunya kerja. Nah kalau soal kerja, kalau soal makan apa ya kita bagi-bagilah, ibarat kata aku bisa bantunya apa, kamu bisa nyupportnya apa, ya saling jalan bareng, aku bilang gitu. Jangan semuanya di kamu semua terus akunya uang aku simpan sendiri, enggak, aku juga maunya harus bantu juga, karena kan kerja, aku bilang gitu. Kalau soal anak emang itu udah jadi tanggung jawabnya aku sebagai ibu, aku bilang gitu. Ya bisa nggak bisa, kalau bisa sih di awal paling tidak sampean nyontoh temannya sampean itulah, dia berusaha sukses tanpa campur tangan, walaupun ada ya campur tangan, tapi paling tidak dia tuh pengen mandiri kayak gitu loh. Jadi teman sampean itu kan udah bisa buat, jadi kalau mertuanya ngutek-ngutek udah nggak bisa, dia kan udah punya usaha kayak gitu. Jadi kalau bojone mau ninggalin ya nggak ada masalah, yang penting kan kita udah punya usaha kayak gitu loh. Walaupun kita nggak punya usaha, kalau seandainya kita mampunya untuk kerja sama orang, ya bekerja nggak apa-apa. Kalau seandainya kita kerjanya baik, company kan masih bisa mensupport kita untuk kayak gitu loh Mbak. Benar sih. Ya sekarang kalau udah nikah terus mau ngapain kalau nggak ada anak kan, masa cuma duduk, ya nggak enak juga. Orang sehari aja libur nggak ngapa-ngapainnya bingung Karena Indonesia kan jenuh. Sergap Mbak, lek gak kerja jarene bingung ngentekne duit. Nek ngentek duit kan nek betul tapi kalau di rumah kan juga semakin jenuh. Yes, betul.
sehari aja jenuh. Orang ikut majikan aja nggak ngapa-ngapain kadang jenuh. Kalau gini-gini aja. Makanya aku udah selalu bilang, aku tuh maunya kerja, nikah tuh juga maunya kerja, nggak kerja, aku bilang gitu. Karena dia juga orangnya suka bekerja sih deh. Kerja apa? Gak suka mau. Calon bojone kerja apa? Aku tuh nggak tahu nama jobnya apa. Cuman yang ku tahu tuh dia di kerjanya itu di MTR, tapi bagian apa itu apa sih yang elektronik itu loh, yang listrik itu loh. Nggak tahu siapa ya namanya. Maintenance. Nggak tahu. Maintenance katanya nggak tahu. Tapi dia kan kadang di luar lapangan, kadang di dalam MTR kerjanya gitu cek. Kadang dia gantiin lampu MTR itu yang di stasiun itu kan ada banyak lampu ya deh yang di stadionnya itu. Itu kadang dia pakai job itu gantiin semua lampu-lampu gitu. Tergantung dari bosnya sih proyeknya apa, borongan kerjanya gitu. Tapi ikutnya MTR. Kalau dia sekolah apa yang dari kantor itu juga statusnya dari MTR. Engineering berarti bagian tukang benerin kabel kayaknya sih nggak tahu. Pokoknya listrik lah aja. Iya, wes gak apa-apa. Yang penting itu job yang sangat bagus di Hong Kong. Yang penting sampean rukun, ayem, tentrem karo bojoe, itu harapan utama. Kayak gitu ya. Amin. Nah itu daftar itu loh Cek. Soal daftar nikah itu yo. Kan aku bilang hari biasa dia tak suruh sendiri. Itu bisa ya Cek ya? Bisa kalau bojone sampean bisa mengeksplain. Oh iya, ya harus bisa jelasin alasannya kenapa ya Cek ya? Iya, karena kan melibatkan dokumen sampean toh? Karena semua harus asli juga ya Cek ya? Asli dan scan, asli dan translate. Oh asli sama translate. Oh jadi surat cerai itu juga yang asli Indo sama yang translate juga ya Cek? Iya, dua-duanya di bawah? Betul. Soalnya kan lembaga pernikahan kan nggak bisa baca Indonesia, jadi harus nanti kalau mau daftar dulu nggak apa-apa, karena kan sambil nunggu transit, karena sekali daftar kan nggak langsung besok langsung datang kayak gitu kan, jatuh tempo 3 minggu mendatang kayak gitu kan daftarnya gitu. Soalnya kuotanya kan juga padat, kotanya kan juga padat kayak gitu kan. Jadi kalau hari ini kita daftar ngekliknya itu 2 bulan ke depan kayak gitu Mbak untuk hari weddingnya. Oh, jadi sekarang daftar dulu untuk hari weddingnya tuh bisa sampai 2 bulan lah saya. Iya, 2 bulan ke depan baru nanti kita akan pengajuan dokumen dulu kayak gitu. Paling cepat itu 2 minggu dari pendaftaran. Paling cepat. Bisa paling cepat. 2 minggu dari pendaftaran kayak gitu. Kalau mau tak bookingin dulu juga nggak apa-apa, bisa. Yang penting ada KTP bojo, nomor telepon bojo, itu bisa kayak gitu. Ya udah, tapi ntar kalau yang soal kakak KTP ntar aku nyusul aja deh ya, soalnya gurung teko apa nih? Gurung teko, soalnya kan baru tak pecah tuh deh. Aku tuh karena kan ini pindah sendiri kan, kakaknya masih jadi satu suami. Kalau misah harus ada surat cerai kan, nah surat cerainya baru jadi. Ya udah, ntar kalau surat cerainya udah jadi kan dilampirkan tuh buat misah kakak sama buat KTP. Itu nyusul makanya. Oke, nggak apa-apa. Tak kirim minggu depan balik. Boleh. Kan 3 hari dah jadi. Boleh. Yang penting syarat untuk nikah itu cuma akte cerai, paspor sampean, Hongkong ID, kontrak kerja sama visa, udah 5 itu ya. Kakak KTP akte. Itu nanti nyusul kalau sampean proses visa dependent gitu Mbak. Tapi nggak usah ke KJRI dhisik ya Teh ya. KJRI lapo? Nah, ya, kalau mau datang ke sana bulan-bulan ya nggak popo. Aduh, ono wae sih kate. Lah ya kalau ke KJRI kan pasti boleh toh, ngapain nggak boleh. Cuma masalahnya mau ngapain gitu loh. Aduh. Aku kadang parno dhewe sih. Carane harus nganggo surat apa? Surat dari orang tua lah. Cari aduh kan aku wedi jadine orang tua, kadang orang Indo juga nggak ngerti carane
translate bahasa Inggris. Aku bilang oh wes lah nggak usah translate no Indo, aku bilang gitu. Tak rampungin dhewe wae nang kene, aku bilang ngono. Repot kok. Ya, kalau surat izin dari orang tua itu kalau gadis kita belum pernah menikah itu baru harus ada surat izin dari orang tua kayak gitu. Tapi kalau statusnya kita sudah bercerai itu nggak perlu, cuma butuh surat cerai plus translatean gitu aja sih untuk persyaratan menikah. Tapi kalau seandainya kita masih belum menikah kayak gitu ya, KTP kita statusnya kan belum menikah, nah itu perlu ditranslate kan, di situ tertulis tuh status belum menikah kayak gitu kan. Oh iya, nah itu kalau daftar hari biasa ya kan deh. Terus aku maunya nikah itu dapatnya hari Minggu gitu, bisa ya? Selama ada lowongan bisa Mbak, makanya harus jauh-jauh hari harus daftar dulu, harus booking, karena hari Sabtu dan Minggu itu pasti banyak yang meminati kayak gitu. Iya, karena kan orang kan jam kerja libur tuh hari Sabtu Minggu. Iya. Ini sama kayak aku bilang, aduh ini bujuku ini nggak pernah libur sampai hari Sabtu kan, Minggu cuma enggak lah, mau nggak mau ya harus Minggu ini nikah. Aku bilang aku sendiri juga libur nggak bisa diganti kalau nggak hari Minggu. Berarti sampean masih kerja sama majikan? Masih, ini kan baru 10 bulan. Aku hari kemarin jogging ke Makau karena visaku cuma bulan 10, tanggal 22 udah finish kan, end suruh exit aja. Ya itu kemarin aku exit 2 jam terus balik lagi. Oke. Baik-baik saja kan sama majikan? Baik, nggak ada masalah. Ini kan majikan baru pertama ngambil CC Mace. Oh, oke. Dia juga orang yang baru pindah dari Shanghai ke Hong Kong tuh 4 tahun kerja gitu. Jadi pertama ngambil CC, ya pertama kalinya mungkin kerja di Hong Kong baru 4 tahun. Gitu, oke lah. Yang penting sampai nyaman dulu kerja, jadi biar nanti proses sampean visanya itu dependennya itu biar nggak ketulo-tulo kayak gitu loh. Jadi sambil nunggu visa dependen sampean kerja dulu di majikan kayak gitu. Jadi nanti kalau sampean dokumennya sudah komplit semua, tidak ada kurang dan lebihnya kayak gitu, baru nanti imigrasi akan ngasih tahu diputus dulu kontrak kerja sama domestic helpernya, baru nanti bisa keluar visa dependennya kayak gitu. Baru nanti sampean bilang ke majikan, "Mbok, aku nikah dan ini visaku sudah turun, jadi aku udah menyelesaikan kontrak sama kamu." Suruh majikan nulis surat pemutusan kontrak tanda tangan gitu aja, selesai. Oh gitu. Tapi ini kalau saat kita nge-apply visa dependent, terus ketika approve itu apa dari majikan dapat surat ya dari imigrasi? Majikan nggak akan ada pemutusan surat. kontrak. Majikan nggak akan dapat surat, cuma sampean bojone sampean yang akan dapat surat menyatakan bahwa visa sampean sudah approve, jadi segera untuk diputus visa domestic helpernya gitu. Oh berarti aku yang bilang ke memutuskan majikan. dari majikan. Ya, sampean harus bilang baik-baik sama majikan, "Mbok, ini aku daftar nikah dan sekarang visaku dependen sudah keluar, jadi aku selesai kontrak kayak gitu, jadi bisa dinegosiasi lah kayak gitu kan." Kalau majikan baik, aku putus sekarang kontraknya tapi aku bulan depan keluarnya kayak gitu. Kalau nanti majikan mau marah bla 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 ya sudahlah, ganti rugi ke majikan 1 bulan gaji, selesai, sampai keluar saat itu juga kan bisa Pak. Lebih beruntung lagi sih kalau di intermediate. Iya, jangan sampai di intermediate kayak gitu. Yang penting kan sama kasusnya seperti Mbak Susili yang aku antar itu nikah. Nah itu kan juga dia bisa membungkus rapi acara pernikahan sampai hari H, sampai visa dependennya keluar. Jadi visa dependennya itu suratnya itu kan masuk ke bojonya kayak gitu kan. Jadi semua dokumen persyaratan semua udah komplit, visa sudah bisa approve, cuma harus menyelesaikan pemutusan kontrak dengan majikan di domestic helpernya kayak gitu. Terus dia langsung ngomong ke majikan, menceritakan kalau aku sebenarnya udah nikah dan ini bojoku mensupport saya untuk menjadi visa dependent dan ini visanya sudah approve kayak gitu kan. Jadi aku minta tolong kamu tanda tangan bahwa saya bekerja di sini sampai hari ini kayak gitu. Tapi kan negosiasi, tapi aku akan melanjutkan kerja di sini sampai kamu dapat CC kayak gitu kan. Itu negosiasi sama majikan.
Terus majikannya juga sempat histeris kan, lo kok kamu nggak ngomong-ngomong ini dan itulah kayak gitu kan. Ya udahlah, kalau kamu nggak bisa ngasih aku surat sampai hari ini keluar, ya udah aku ngasih ganti rugi ke kamu 1 bulan kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Terus akhirnya majikannya legowo, akhirnya dia mau menandatangani hari ini juga, terus langsung dikirim ke imigrasi, langsung ambil visa. Oh gitu ya. Emang Kan ya selamat. harus ada negosiasi sih. Kalau Iya. soalnya kan majikanku ini orangnya termasuk juga baik sih, Cek. Nah, Maksudnya makanya. dia kan ini orang baru ya. Apa-apa kan takut gitu ya. Jadi harus ngikutin peraturan banget. Apa-apa kayak takut sampai aku libur aja itu, Cek. Nggak boleh libur lebih dari jam 7.30. Karena emang dia takutnya aku nggak pulang atau apa gitu mungkin ya takutnya. Padahal aku kan ya mau gimana, orang majikan mintanya jam 7.30, telat juga dia marah. Ya udah ngalah aja deh, sampai aku bisa keluar dengan baik. Kalau bisa didiskusikan ya aku ngomong baik-baik. Makanya Kan kita juga punya hak kan, Jeh. iya, yang penting kan sampean visanya sudah approve dulu sama Bujo kayak gitu kan, baru sampean bertindak. Kalau sebelum approve sampean harus jangan mencoba Diem untuk aja lah. resign. Iya, baik-baik. Mandut pokoknya. Harus bermain cantik kayak gitu supaya nanti sampean nggak Iya keteteran. mandut sih, sabar lah, Jeh. Sabar, kalau udah waktunya kan paling tidak nunggu sauntoro kayak gitu. Lama kan nanti sama Bujo, mudah-mudahan nggak ada masalah kayak gitu. Amin. Aduh, sampai lagi apa sih, Cek? Saya lagi dengerin telepon sampean, Mbak. Aduh. Jadi ya Mas Sandro ngakak, Masya Allah. Aduh. Tadi Aku habis sih juga makan kenal. sama Aku Mas gini, Rio. loh, aku kan kemarin ketemu Mbak Novi tuh. Loh, sampean kenal Mas Sandro ya? Cek. Yo kenal aku. Oh, aku tak tanyain Mas Sandro kenal nggak sama Mbak Novi? Mas Sandro takut. Mbak Novi siapa? Kan emang namanya sama tuh, Cek. Novi siapa? Aku bilang, yang punya calon. Mas Sandro baru sadar. Kan dia juga nikah sama orang kan 4 tahun, Cek. Iya. Anaknya aku tanya kan ke situ. Kamu kalau nikah aja. Ntar make upnya ngomong ke saya katanya gitu. Ya gampang sih, saya aku bilang gitu. Udah kenal lama sih dari dia ya 2 tahun yang lalu lah, sampai pacaran 2 tahun kan emang ya dari dia kenalnya si calon suami. Ya nggak tahu, aku bilang ini rezeki lah, orang kenal baru 2 kali ketemu. Terus sebenarnya udah dari dua kali ketemu, berapa bulan setelah itu sebenarnya udah ngajak nikah deh. Tapi aku masih apa ya, belum ke situ karena pikir aku tuh dulu tuh takut sih nikah itu. Takut? Karena udah pernah cerai, itu loh. Jadi kayak gimana nikah lagi, ntar surat juga belum cerai kan. Mau nikah piye apa, aku sampai nanya ke orang tua, nanya ke anak, kan anak udah gede deh, bisa ditanya kan. Katanya ya terserah mau nikah mau sama siapa terserah, katanya anakku. Ya udah, untung aja dia juga mau baik deh, ini orangnya maksudnya ngasih nafkah ke anakku juga kan. Makanya dia kan support banyak soal anak. Ya aku siapa tahu kalau dia jodoh ya aku iyain, tapi pelan-pelan aku bilang. Setelah 1 tahun aku bilang baru mau ngomong iya pacaran, mau dinikahin gitu. Itu pun diskusinya panjang deh, maksudnya soal apa ya, ntar kalau nikah katanya kamu apa pulang ke Indonesia terus nggak balik ke Hong Kong, terus apa kamu mau kita tinggal di Indo, katanya gitu. Aku ya yang penting dijalanin dulu lah, aku bilang gitu. Oke lah, nggak ada masalah, planning satu-satu dulu, ya nggak? Aku bilang nikah dulu, kalau udah nikah kerja, kalau udah kerja baru mikir masa depan, aku bilang. Kan masih panjang, aku bilang. Orang nggak tahu umur juga, aku bilang gitu. Aku tuh sebenarnya orang paling takut kalau disuruh planning terlalu jauh deh. Mesti kepleset.
Kalau pokoknya aku tuh suka ngejalanin apa yang sekarang ada. Kalau terlalu panjang mikirnya aku takut sendiri sih. Nggak muluk-muluk. Namanya berarti ya? orang nggak, namanya orang kan nggak tahu rezeki, nasib, pati kan nggak pernah tahu, Cek. Hari ini sehat, besok apa nggak tahu. Makanya nggak mau banyak planning sih. Berarti pacaran 2 tahun ini? Disyukurin aja. Iya, udah hampir 2 tahun. Oke lah, berarti sudah saling mengerti. Nggak bermasalah ya, Cek ya? Nggak apa-apa. Nggak bermasalah ya, Cek? Nggak apa-apa. Yang penting Kalau sampai nikah banyak ini ya, Mbak. Setiap momen tuh paling tidak 1-2 foto itu harus ada disimpan ya. Soalnya nanti yang foto biasa. ya berdua foto gitu. berdua lah waktu pacaran kayak gitu. Soalnya Bercinta juga boleh bercinta. soalnya nanti itu buat ke imigrasi. Aku ini lucu loh, Cek. Aku tuh pacaran hampir udah 2 tahun ya. Foto tuh bisa dihitung sama dia bareng tuh. Foto bisa dihitung. Iya, biasanya tuh cuma 3 atau 4 foto barengan gitu, foto ceceran gitu, Cek. Aku itu kalau nggak, kadang aku emang nggak suka foto ya, meskipun ada calon pacar nggak pernah foto bareng. Ini aja karena aku kayak inget dari kontennya Mas Andrew zaman dulu bahwa harus ada foto berdua, itu aku baru mau ngambil cek foto. Kalau nggak, aku nggak ada foto. Memang tak sengaja dibuat gitu, biar ada kan, katanya harus dicantumkan tuh ketika daftar ke imigrasi atau takutnya aku jadi parno, Cek. Nggak apa-apa lah, iseng-iseng aja foto berdua, aku bilang gitu, sahabatan. Ya cuma ceceran doang, Cek. Nggak pernah aneh-aneh. Ya nggak apa-apa. Malu kalau foto. Jalan keluar aja kadang malu, Cek, aku. Kenapa, Maksudnya malunya gini, orang jalan sama orang Hongkong kadang tuh dipikirnya negatif kan. Aku kadang aduh malu gitu keluar bareng. Kalau nggak penting, beneran ya. Kalau udah jadi istri, kalau jadi istri emang udah istri ya, masih pacar, aduh repot. Bukan Indonesia. Uripnya Hongkong kayak wong nek desa jare bojoku, Mbak. Uang gak ngereken, Mbak. Aduh. Wong udon nek dalan lho gak enak sing ngreken, Mbak. Iya, mudo-mudo turun MTR iki lho ora apa-apa. Sampai ngrungokne omongane wong kan sampean lek yo gak romantis engko. Alah, Mbak. Romantisnya wis sudah, Cek. Aku ki biasa wae sih. Jane umure 2 tahun lho, Cek, tapi ki biasa wae metu ning nanti ya kurang gandeng tangan lho jarang. Saking isine aku. Aduh. Aku tuh sebenarnya isin karepe dhewe sih, Cek. Maksudnya kayak dilihatin anak Indo, anak apa gitu. Takutku pikiran negatif sebenarnya aku tuh. Takutnya gini. Tahu lah di luar banyak sih orang-orang yang yang pandangannya kan berbeda-beda, tapi aku selalu mikirnya jelek sendiri sih. Sampai mangkane nang Wanca ya, Cek ya? Kos WB sekarang, Mbak. Kepindahan kos WB ya? Lah itu kalau dependent itu formulir itu harus ngambil ya, Cek ya? Formulir apa sih? Dependent. Apply dependent. Iya no. Visa. Di imigrasi. Aku juga ada. Itu harus hari biasa ya, Cek. Aduh, hari biasa kan nih. Repotnya, Masya Allah. Enggak, kalau sampean mau tak ambilin juga boleh loh. Nanti hari Minggu sampean oke, ya udah aku tak itu, Cek, kalau ngasih surat cerai sama itu tak sekalian nih minta hari Minggu aku bisa nemoni. Oke. Jam berapa kira-kira? Insya Allah minggu aja lah, Cek. Kan aku ngambil tak sekalian rabas lah. Oke. Rabas nih gimana? Kos WP ya. Iya, kos WP jembatan biru ya, Mbak. Jembatan biru tanda merah. Iya. Ojo bingung pokoknya jembatan biru. Oke. Aku ki gak ngerti ngendi-ngendi, Cek, wis 6 tahun nang kene. Heran ngantean. Yang penting untuk bojo cukup, Mbak, gak penting yang ngerti ndi. Iya, aku bisa di calon bojo iki lho, Cek. Nang Hongkong lurung pernah piknik, maksudnya kayak nang ngendi gak pernah. Selalu di rumah. Kalau nggak di rumah ya metune belanja. Wes belanja, maksudnya belanja itu buat makan lho, Cek. Karena aku seneng masak kan di rumah.
Terus karena aku masaknya karena nggak begitu seneng makanan orang Cina Hong Kong kan, sukanya makanan ya makanan sing sekiranya gampang lah, ayam atau sapi gitu enak kan, orang nggak makan babi. Jadi gampang masakannya gitu. Terus ntar kalau masak kan bisa orang tuanya makan gitu. Oke, siap Mbak ketemu hari Minggu ya. Iya, insya Allah minggu itu ya. Oke, siap. Pagi aja yo. Kenapa? Soalnya kadang aku lek pagi ya. Pagi jam piro engko aku rong tangi cek kelon kok dodoki. Aduh, angel wes. Aduh, wes mandel lawas masa duduk apa sih? Iya. Kita tuh selalu pengantin baru, Mbak. Orang mantan lawas. Aku mau tanya, kenapa sih orang Hong Kong itu paling takut punya anak? Aku tuh heran loh. Kalian takut apa? Itu bojoku punya anak. Oh, biaya mahal, Mbak. Oh, bener pantesan dia nggak mau punya anak. Kene kan semua serba beli, mulai dari hamil aja wis susu, vitamin, terus lahir. Aduh, pantesan sih nggak mau punya anak. Terus ngomong ya, sudah bilang? Oh, udah bilang. Dia udah bilang aku karena kan alasan dia cuman karena aku udah punya anak sih. Dia nggak mau punya anak sendiri. Ya aku ngomong masa sih nggak punya anak, kamu nggak pengen tau ngerti anak kamu, aku yang darah dagingmu, aku bilang. Katanya sih nggak usah kamu punya anak kok wesan, dia bilang gitu. Ya wes lah aku bilang gitu. Ya namanya anak kan rezeki kayak siapa ngerti keberbolan. Iya wes pokoknya. Iya lah. Mau gak mau kan yo. Mau gak mau ya kudu di rumah dong jenenge anake kok. Betul. Biasa. Tapi kan paling enggak kita ada planning buat batasin. Lek soal jadi orang enggak kan wis rezekine saka Gusti Allah. Oke Mbak, ketemu hari Minggu minimal jam 11 ya, jangan terlalu pagi ya. Kita oke. Jam 11-an ya, Cek. Yes, ya. Oke, terima kasih ya Kak Cek ya. Sampai ketemu hari Minggu ya Mbak, sehat selalu, moga-moga lancar sampai hari H. Amin. Oke. Amin. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum ya Cek ya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.